warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi mujalasatir rawdatil jannah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ahibba'il kiram yang kami hormati, yang kami muliakan, al-mukarram wal-muhtaram guru kita bersama Kiai Haji Fasyani Hatta rahimahullah, yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita bersama Kiai Haji Syukri, yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Ustadz Amsar selaku Ketua DKM beserta para jajarannya, serta para masyayikh, para asatid, para gawagis yang ada di sekitar Masjid Jami'at Taqwa. Kita doakan mudah-mudahan guru kita semuanya dalam keadaan sehat afiat, panjang umur, sehat dohiriyah, sehat batiniyah, serta selalu istiqomah untuk membimbing kita semua. Yang kami hormati, yang kami muliakan para orang tua, para sesepuh, bini sepuh yang ada di sekitar Masjid Jami'at Taqwa, para jiran, tetangga, wabil khusus seluruh jamaah Majelis Ta'lim Remaja At-Taqwa yang pada kesempatan ini dipimpin oleh ketua kita bersama Akhinal Kiram Ahmad Hudori Syahri. Hadratul Kiram, malam ini kita kembali pada rutinitas kita, yakni pengajian setiap malam Rabu atau Selasa malam dengan dua kitab kajian, yaitu kitab Safinatun Najah dan kitab Adabul Alim. Setelah kita tawakuf beberapa waktu dari mulai nisfu Sya'ban sampai sekarang sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah, Al-Fakir ingin menekankan bahwa betapa pentingnya ngaji, yang mana ngajinya dengan guru. Kita tidak bisa pungkiri fenomena sekarang ini yang mana keraguan pada nasab habaib kembali dimunculkan. Ini penyakit lebih parah daripada penyakit jantung, penyakit kanker, itu lebih parah karena adanya di dalam hati. Terbaru beberapa waktu yang lalu ada seorang ustadz luar biasa cerdasnya, ahli Quran, hafal ribuan hadis beserta sanadnya, hafal berbagai macam kitab, dan gurunya jelas bersanad, dihujat, difitnah, dicaci hanya karena potongan video tentang surah Asy-Syu'ara. Penyakit-penyakit kayak gini timbul karena kagak ngaji, karena kagak berguru. Terlebih belakangan Indonesia nggak pernah sepi dari yang namanya ngadu domba antar habaib dengan kiai, antara satu habib dengan habib lainnya, antara satu ustadz dengan ustadz lainnya, antara satu kiai dengan kiai lainnya, bahkan antara satu kiai dengan satu ustadz diadu domba. Hal yang kayak begini penyakitnya udah kagak bisa diobatin kecuali dengan ngaji yang bersanad, kecuali ngaji dengan duduk sila, kecuali ngaji dengan buka kitab, kecuali ngaji dengan tafsir Al-Quran yang dibahas per huruf, bukan per kalimat, bukan per lafaz, tapi per huruf. Itu penyakit kayak gitu bisa disembuhin kalau kita ngaji. Jadi siapa bilang orang yang tiap malam buka kajian kitab selamat dari fitnah? Enggak, itu bahaya tuh ya. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang yang meragukan nasab habaib. Jangan sampai kita orang yang meragukan keturunannya Rasulullah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang cuman bisa memfitnah satu ahli Quran, mencaci ahli hadis. Jangan. Naudzubillahi min dzalik. Wal iyadu billah. Jangan sampai masuk golongan kayak gitu.
Kita tahu zaman dulu itu ada sekelas ulama yang namanya Syarafuddin An-Nawawi, ada Imam Ar-Romli, ada Imam Ar-Razi, ada Imam Ibnu Rif'ah, ada Imam Ar-Rafi'i, ada Imam Asy-Syairazi, Jalaluddin Al-Mahalli, Qalyubi, Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ahli kasyaf. Andai meragukan nasab habaib, beliau yang lebih utama dan lebih depan untuk mencatat keraguannya tentang dzurriyyah Rasul. Tapi kita tidak pernah menemukan manuskrip dari beliau itu yang meragukan nasab habaib. Nggak ada. Beliau ahli kasyaf, beliau nggak bisa diragukan keilmuannya. Jalaluddin As-Suyuti menurut satu riwayat mengarang 1111 kitab. Syarafuddin An-Nawawi semua karangannya menjadi dasar daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kalau pengen tahu betapa luasnya Imam Asy-Syairazi, betapa luasnya keilmuan Imam Ar-Razi, Ar-Romli dan lain sebagainya, lihat dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dalam kitab Kifayatul Akhyar yang hanya cuma 2 jilid, isinya adalah mengungkap perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama lainnya tanpa menghakimi, tanpa merendahkan, apalagi mencaci. Nggak ada. Satu waktu Imam Ibnu Rif'ah dengan Imam Ar-Rafi satu pendapat dalam bab toharoh, kalau kita ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Tetapi di lain kesempatan dalam bab yang sama mengenai najis, Imam Ibnu Rif'ah bisa beda pendapat dengan Imam Ar-Rafi'i, tapi nggak ada yang mencaci. Zaman sekarang belum selevel beliau udah bisa menghina, mencaci. Zaman sekarang padahal levelannya bukan mujtahid, bukan mujaddid. Levelannya cuman orang yang cuman bisa ngaji via googling, via terjemahan, tapi udah berani songongnya luar biasa. Jangan sampai kayak begitu. Mudah-mudahan kita dihindari sama hal-hal yang kayak begitu. Imam Malik tercatat dalam satu riwayat punya 730 lebih guru, tetapi tidak pernah keluar dari lisannya Imam Malik membandingkan satu gurunya dengan guru lainnya. Imam Asy-Syafi'i punya ribuan guru, tetapi Imam Asy-Syafi'i tidak pernah membandingkan satu pendapat gurunya dengan guru lainnya. Nggak pernah. Imam Bukhari masyhur tercatat 16 tahun berjalan kaki mencari satu sanad hadis yang sahih, dari mulai Damaskus, jalan ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, ke Maghrib, balik lagi ke Syam. Dengan orang yang berbeda dia dapatkan hadis, tetapi tidak pernah menghina satupun orang yang dapat riwayat hadis tersebut. Dia nggak pernah bilang tuh Imam Bukhari, oh hafalannya si perawi ini lemah, oh hafalan perawi ini buruk, oh hafalan perawi ini jelek. Nggak pernah. Beliau mencatat dengan ilmu, takhrij hadisnya sesuai dengan keilmuannya, bukan dengan nafsunya. Sekelas Bukhari, sekelas Malik, sekelas Asy-Syafi'i yang ilmunya luar biasa, berkah sampai hari ini kita pelajari, tidak pernah menghina satupun gurunya, tidak pernah membandingkan gurunya dengan guru orang lainnya, nggak pernah. Makanya karomah beliau itu salah satunya sampai detik ini madhabnya masih dijadikan acuan, masih dijadikan pijakan, kitabnya masih dijadikan pelajaran utama. Bahkan Sahih Bukhari dikatakan kitab suci nomor 2 setelah Al-Quran. Kenapa punya keramat seperti itu? Karena tidak pernah menghakimi gurunya, tidak pernah merendahkan guru temannya, tidak pernah merendahkan siapapun yang ia dapatkan pelajaran darinya. Itu luar biasa. Zaman sekarang ngaji kagak tapi berani menghakimi.
Saya nggak pernah ngaji sama Ustadz Adi Hidayat, tapi saya berani ikut komentar. Oh iya tuh gimana sih, masa Asy'ari ditafsirin pemusik, masa Asy'ari diterjemahinnya musik, masa begini masa begitu. Ngaji kagak, tapi saya berani angkat bicara, keberkahannya dicabut sama Allah. Kagak ngaji, padahal cuma nonton lewat YouTube, cuma istifadah lewat Facebook, cuman ngeliat-liat lewat Instagram, cuman ngambil manfaat dari YouTube, tapi berani komentar yang kotor, dicabut keberkahan. Gak usah ambil komentar yang buruk, gak usah, karena kita bukan ahlinya, kita bukan bidangnya, apalagi untuk memperdebatkan penafsirannya. Siapa kita? Nah, maka itulah pentingnya ngaji. Ini saya nggak pakai dalil nih, saya cuma kotak-katik doang nih. Pentingnya ngaji tuh begitu, berguru, bersanad, duduk sila. Itu pentingnya ngaji. Apakah kita selamat? Belum, belum. Saya sekarang ngaji di sini. Besok saya ngaji di kampung sebelah. Besoknya lusa saya ngaji di kampung seberang. Dengan 3 guru yang berbeda, 3 kajian kitab yang berbeda, dan 3 pendapat yang berbeda. Apakah saya akan selamat? Selama saya membandingkan antara majelis ini, majelis kampung sebelah dengan majelis kampung seberang, maka saya belum selamat. Karena saya datang ngaji untuk membandingkan. Oh, kalau ngaji di At-Taqwa enak, gurunya kalau nyampein tenang, kalem, adem, ada humornya sedikit, biar kagak ngantuk, biar kagak bosan. Ini kalau di kampung sebelah nadanya tinggi, nadanya keras, marah-marah mulu, terlalu tegas, kagak ada bercanda-bercandanya, bosan. Kalau di kampung seberang apalagi, abis ngaji bubar, kagak ada aqua, kagak ada minum, kagak ngopi, kagak apa, abis ngaji begitu aja. Kalau saya masih membanding-bandingkan, meskipun yang saya kritik bukan gurunya tapi majelisnya sekalipun, keberkahannya dicabut, kagak bakal selamat. Padahal ngaji tuh, ngaji, tapi kagak bisa jaga lisan, tapi hatinya kotor. Lupa gimana ceritanya, orang aja hati kok masih kotor. Ya iya, emang begitu cerita. Nggak ada orang hatinya langsung bersih, nggak bisa. Justru kita ngaji buat ngebersihin hati. Kalau emang belum bersih, ya udah terus, jangan bosan buat ngaji. Belum selamat kita, belum. Maka disitulah pentingnya ngaji, biar dituntun pelan-pelan. Orang tuh ngerondang dulu, ngerondang dia bisa jalan, jalan bisa lari, lari udah bisa larinya cepet, pelan-pelan. Nggak ada orang langsung bisa lari, kagak bisa. Apalagi langsung terbang, kagak, nggak bisa. Semuanya juga kudu ngerondang dulu, pelan-pelan dulu, sabar, ya. Pelan-pelan, jangan nafsu, itu pentingnya ngaji ya. Jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang kayak begitu tuh, yang meragukan nasab habaib. Enggak, jangan sampai. Ini bagaimana ceritanya secara logika, dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad, nasabnya udah bersambung. Dari Sayyidah Fatimah ke Hasan Husain masih bersambung. Kalau emang mau meragukan, kenapa Ja'far Shadiq kagak diragukan? Kenapa Ali Uraidi kagak diragukan? Kenapa Imam Bagir kagak diragukan? Harusnya udah keputus dari situ. Tiba-tiba zamannya Ahmad bin Muhajir itu langsung dipertanyakan kenasabannya, kehabibannya, keduriyahannya. Jangan sampai kayak begitu. Enggak masuk akal. Orang itu bukan otaknya yang rusak, tapi hatinya yang kotor. Otak kalau misalkan rusak diajarin masih bisa bener, tapi kalau hati udah hitam gelem, wah sudah susah dah. Jangan sampai kayak begitu. Poinnya cuma 2 nih. Hati-hati, jangan pernah meragukan nasab habaib, jangan pernah menjustifikasi, menghakimi, mencaci guru-guru siapapun itu orangnya. Jangan pernah. Apalagi ikut mengadu domba, ikut berkomentar yang tidak pantas, jangan. Tapi kalau misalkan kita ngebela, wajib. Oh, ada yang nyerang habaib, kita serang balik. Kalau ada yang mencaci kita punya guru, caci balik, wajib yang kayak begitu. Tapi ikut meragukan jangan, ikut mencaci jangan, nggak boleh yang kayak begitu. Ya, ini penting yang kayak begini. Ini zaman makin ngaco, ini zaman makin parah nih. Ya, ada sesuatu yang emang terstruktur, yang emang masif gerakannya untuk memecah belah.
Dulu Islam Nusantara udah nggak laku, Islam Nusantara udah nggak zaman, Islam Nusantara udah nggak ampuh buat memecah belah kita. Udah lewat tuh masanya tuh. Sekarang habaibnya yang diragukan, sekarang kiainya yang diadu domba. Ya udah berbagai macam lah. Indonesia ini udah luar biasa, udah kebal sama yang kayak begitu, nggak bakal bisa goyah. Mau pergi manapun paku bumi di negara kita ini banyak, jadi nggak usah ragu, ikutin aja kiai-kiai kampung, ikutin ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita, hadirin majelis-majelisnya, ambil berkahnya, cium tangannya, ambil yang kayak begitu ya. Jangan pernah bosan, kita harus berdiri tegak untuk melawat hal-hal yang kayak begitu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah-fitnah yang seperti itu, kita dijauhin dari godaan-godaan setan yang model kayak begitu, kita dihindari dari bisikan-bisikan iblis yang kayak begitu. Mudah-mudahan kita diselamatin semuanya di dunia wal akhirah, biar kita semuanya menjadi orang yang tetap istiqomah dalam mengaji, orang yang tetap istiqomah dalam mencintai dzurriyyah Nabi, orang yang tetap istiqomah menjaga para kiai. Kita mudah-mudahan menjadi garda yang terdepan untuk tetap mencintai keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga warisannya Nabi, yaitu para kiai. Karena al ulama warasatul anbiya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi ini pemantik motivasi ya, buat kita tetap ngaji. Pemantik motivasi buat kita jangan bosan buat ngaji. Karena ini penting. Ini penting. Kalau kita kagak ngaji, kita ikut ke bawah arus. Wah, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kayak begitu. Udah, kita mah yang adem-adem aja ya. Nah, mudah-mudahan kita semua istiqomah, kita mulai rutinitas kita, dan nanti kita ini dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan ditutup dengan doa ya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi al-kiram syai'u lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil anbiya wal mursalin wal khulafai rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa an baqiyati sahabati Rasulillahi minal ansari wal muhajirin wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa syuhada'i wal auliya'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabina wal karubiyyin khususan ibadikal fuqara ila rahmatik. Silakan sebutin. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbalallahu ibadatahum waj'alhu min ibadikal maghfurin waj'alil jannata maswahum syai'u lillahi lahumul fa